Diulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara kulim salat-salat dan salat wusta, khususnya salat wusta, dan berdirilah kamu ikhlas karena Allah dengan taat dan khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 238. Surat Al-Baqarah ayat 138. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah maghrib, rahimakumullah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita yang telah mencukupi semua kebutuhan kita, walaupun masih ada kemauan-kemauan kita yang belum dikasih. Semua itu adalah jalan kebaikan yang disediakan untuk kita guna menjadi hamba-hamba terbaik di sisi. Mari kita syukuri sebaik-baiknya nikmat itu dengan menjauhkan keyakinan, prasangka buruk terhadap semua keputusan Allah. Kita terus berhusnuzon, bersangka baik kepadanya, memperbanyak bersyukur melalui lisan kita dengan berucap alhamdulillah, subhanallah, segala macamnya. Kemudian menggunakan semua itu untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah berkenan dengan syukur kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah membawa ajaran Islam ini untuk kita yang sudah lengkap, yang sudah komplit, yang tidak butuh lagi tambahan-tambahan. Semua itu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak dan Ibu, sepertinya Bapak dan Ibu sudah kembali dari libur. Menolak banyak. Dia balik pulang kampung. Kita tuju bagi lalu balik ke Padang, kita masih tanggung baru kan di bertugas sebagian besar sudah keluar kota, pulang sampai anak. Ibu ada minta ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah ramai. Ayat yang kita baca tadi surat Al-Baqarah ayat 238 memerintahkan kepada kita semuanya untuk benar-benar menjaga salat kita. Hafizu as-salawat, peliharalah salat-salat. Pelihara itu maksudnya bukan seperti memelihara peliharaan ya, tapi menjaga nilai, menjaga kualitasnya, menjaga jumlahnya agar tidak turun, dengan senantiasa melakukan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Hafizu salawat, peliharalah salat-salat. Artinya seluruh salat, baik yang wajib maupun yang sunat. Kalau yang wajib lebih ditingkatkan kualitasnya. Kalau jumlahnya tidak usah ditingkatkan, dia cuma sebanyak itu kan. Tapi kalau yang sunat, tingkatkan jumlahnya, tingkatkan nilainya. Jadi salawatnya salat-salat, dan itu perintah itu. Kalau perintah tentu wajib ya. Artinya orang yang tidak menjaga salatnya kena marah. Buktinya ada orang yang masuk neraka gara-gara salatnya tidak dijaga. Fawailul lil musallin, itu menunjukkan wajibnya. Yang penting kan sholat, kurang sholat juga sholat. Nah, kalau kayak gitu bisa-bisa nanti jatuh kepada asal salat, asal lain salat. Nah, di situ nanti jatuh ke melalaikan, diancam dengan neraka. Salat wusta kata Allah, dan salat wusta. Salat wusta itu disebutkan oleh para ulama, menafsirkan itu salat asar. Banyak yang menafsirkan salat asar. Ada juga yang menyebutkan salat subuh, lebih banyak salat asar. Maksudnya salat diingatkan khusus di situ karena tingkat godaan melakukannya itu lebih tinggi, tingkat kesulitannya. Main banyak orang tinggal sholat subuh dan sholat asar. Sholat ulang lain ya wajib pun ada yang tinggal jencang melo kok jawe kok kecil tinggal sebentar. Bagi orang kebanyakan yang salatnya satu ayam gadi watalur, mana banyak kemungkinan tinggal salat asar atau salat subuh? Berbeda para ulama, sudah sepakat ini. Ya, bagi yang salat subuh, maknanya salat subuh di sini. Bagi yang salat asar, salat asar. Pokoknya salat yang butuh keseriusan lebih ya, untuk menjaganya. Salat asar kadang-kadang datang buang karena itu di rumah saja lah. Kok di rumah itu nggak lama kalau mandi dulu. Kadang akhirnya terulur-ulur.
kan dia begitu kan. Apalagi kalau absennya tangguh, kironya lambe itu di jalan, nanti gua di rumah lalu palu-palu mandi dulu, dah mandi dulu, mari kecil Ustaz kalau ada makan, gua salat makan dulu, makan dulu. Bila kalau Ustaz mencet boleh juga, pokoknya Ustaz saja lagi beban. Ustaz kalau balik lapar, apa salat makan dulu, makan dulu. Ada orang seperti itu kan, orang lain. Jadi salat wusta itu ada yang memaknai salat asar, ada yang memaknai salat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, lakukanlah salat itu lillahi, ikhlas karena Allah, bagi Allah. Qanitin, qanitin itu maknanya bisa khashi'in, bisa maknanya taat, khusyuk, taat, patuh. Nah, jadi ini diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar salat yang diperintahkan, tapi menjaga salat itu juga diperintahkan. Jadi merugilah orang-orang yang salatnya tidak dijadikan prioritas untuk diperhatikan dari dulu, sebagai rutinitas saja, sebagai kegiatan rutin, kegiatan harian saja tanpa kemudian dievaluasi, itu akan merugi. Bapak dan Ibu, di pengajian-pengajian sebelumnya kita sudah bahas satu bagian dari 4 unsur pokok dalam sholat itu, yaitu tentang syarat. Kita sudah bahas syaratnya suci, syaratnya menutup aurat, syaratnya masuk waktu sholat, syaratnya menghadap kiblat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lain. Yang dulu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, kan gitu, ada 4. Jadi sekarang kita masuk ke inti dari sholat itu. Kalau yang syarat itu sesuatu yang dipersiapkan sebelumnya, sebelum sholat atau sebelum dan seterusnya. Pokoknya dia baru ada dia terlebih dahulu, baru kita sholat itu. Kalau dah menutup aurat, tidak bisa sholat. Kalau dah pada kiblat, tidak bisa sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tidak bisa sholat. Nah, jadi harus ada. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaannya itu. Yang di situ ada rukunnya, yang di situ ada wajibnya, yang di situ ada sunatnya. Tapi sebelum kita mendalami itu nanti, kita mesti dudukkan dulu hal-hal yang mendasar. Kita mengkaji ini tentunya untuk mengevaluasi ibadah salat kita masing-masing, bukan untuk salah menyalahkan, bukan untuk saya untuk salatnya begini, saya begini, kita tidak sesuai gitu. Tapi untuk meningkatkan semua itu, bagaimana kita mencapai pelaksanaan perintah menjaga salat tadi, kemudian juga membantu kita memahami pelaksanaan salat kaum muslimin. Sebab tidak jarang, jangankan pergi keluar, kadang-kadang di tempat kita ini tidak jarang ada yang untuk bagian tertentu, mungkin bacaannya, mungkin gerakannya, yang satu sama lain ada beda-beda. Kumaha sholat kurang, kau merdeka. Apalagi kalau kita lebih jauh lagi, sunat lebih modern itu ya.
Ada yang sholatnya ibu-ibu nampak sih kaki, ada yang sholatnya tidak dilipik di tangan, lapis itu udah orang sedang bersama. Itu nanti bisa bantu kita sehingga salat yang semestinya membuat kita dekat kepada Allah dan sekaligus juga dekat dengan manusia. Karena salat itu, khususnya yang salat jemaah itu kan salah satu nilai yang diajarkan di situ hidup bersama. Akhirnya siang itu tak sama orang, terus selalu salat di situ. Jadi bukan untuk yang begitu-begitu, tapi untuk bagaimana kita ke depan ini lebih baik, lebih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian juga di dalam melaksanakan atau di dalam belajar berkaitan dengan bagaimana melaksanakan ibadah ini, kita akan bertemu dengan pendapat-pendapat ulama yang kadang-kadang satu dengan yang lain ada yang beda-beda. Malahan ada yang kadang-kadang sampai pada pendapat atau mungkin juga malah sudah sampai pada tersebut. Bahkan ulama yang kola itu lain tak, naudzubillah ya, lain tak dibuat-buat. Mana sebab? Nanti menurut menurut mazhab Maliki itu makruh, menurut mazhab Hambali itu sunnah, menurut mazhab Syafi'i itu sunat yang sangat dianjurkan. Apa bisa begitu? Nah, kita mesti memahami itu sebab mereka para ulama yang kita ikuti pendapat-pendapatnya ini adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa. Yang kalau kita banding begitu ada mengamalkan. Dan mereka orang yang menguasai ilmunya dan kemudian paham bagaimana cara berpendapat berkaitan dengan ini. Misalnya ada ketentuan pokok yang dibuat oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa ketika misalnya ulama Hanafi berpendapat itu karena ada juga dalil, ada juga hadis. Hanafi nanti itu karena juga hadis. Dan mereka jauh dari keinginan untuk membuat itu. Mereka adalah orang yang takwa, orang yang wara, orang yang menjauhkan diri, sangat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangankan yang haram, yang subhan saja mereka jauhi dengan tegas. Ya, ada ampek imamnya yang terutama itu, dan nanti kuah-kuahnya ada namanya Imam Abu Hanifah, nanti mazhabnya namanya Hanafi. Itu yang paling tua, dia lahirnya 80 Hijrah, sekitar 70 tahun setelah Nabi meninggal. Ada yang namanya Imam Maliki nama mazhabnya nanti. Itu 93 Hijrah, dia lebih muda 13 tahun dari Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu di Kufah, kalau Imam Malik ini di Madinah, dia orang asli Madinah. Kemudian ada lagi Imam Syafi'i yang lahirnya itu pas di tahun Imam Hanafi meninggal. Dia 150 Hijrah. Dia berguru pada Imam Malik. Jadi imam-imam itu saling, ada juga yang saling berguru. Mazhabnya nanti namanya Syafi'i ya. Namanya Muhammad bin Idris itu, tapi dikenal dengan Syafi'i. Ada yang paling muda di antara mereka berempat itu namanya
Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sempat jadi muridnya Imam Syafi'i, dan itu 164 Hijrah. Nah, jadi dari mereka inilah yang perlu kita pahami, itu adalah ketika kita menyebut dari mereka itu tidak asal apa-apa. Jadi memang karena dia sudah mendalaminya dan dia tahu caranya, dan mereka adalah orang-orang baik. Itu ambil contoh misalnya sebelum kita masuk yang tadi itu, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Jadi nama orangnya Abu Hanifah, nama kelompoknya, mazhabnya namanya Hanafi. Dari nama Hanifah, Hanafi. Ibu-ibu senyum-senyum ada juga dengan Hanafi. Istilah itu senyum-senyum apa? Oh, Hanifahnya. Kebetulan ya. Mudah-mudahan beliau juga orang yang soleh seperti itu. Amin. Jadi ini sesuatu yang sangat. Jadi diceritakan dalam oleh seorang muridnya, tapi sudah jauh, sudah abad belakangan dia muncul. Bahwasanya karena li Abi Hanifah syariku fit tijarah. Jadi Imam Abu Hanifah itu adalah seorang pedagang. Jadi dia di samping dia ulama, dia pekerjaan cari nafkahnya itu berdagang di Kufah, yaitu saudagar. Jadi dalam bersaudagar itu ada mitranya, syariku fit tijarah, fungsinya kelompok. Yukalu bisu, namanya si Bisri. Jadi Adodo dan udahnya Bisrina, bukan yang sebelum. Jadi rekan bisnis itu namanya Bisri. Jadi katanya di situ, falamma kharaja fi tijarati, falamma kharaja Bisr fi tijaratihi ila Misr. Ketika Bisriku mau pergi ke Mesir, jadi dari Kufah ke Mesir, kan jauh, untuk pergi berdagang. Mereka berdagangnya kan terus sekarang sudah lintas negara, multinasional. Jadi ketika dia akan pergi berdagang ke Mesir itu, faba'atha ilaihi Abu Hanifah sab'ina thawban. Jadi dia menitipkan Abu Hanifah ini 70 kain, kan? Bintiaribus, jadi kain tenun bancak itu 70 lembar. Kejuan. Jadi dia berserikat dan berkongsi berdagang. Pedagang itu boleh berkongsi, kan? Yang penting tidak saling menipu satu sama lain, kan? Sesuaikan dengan kesepakatan, sesuai dengan saham masing-masing, apakah modal, apakah tenaga, dan segala macam. Jadi sebelum pai itu ambo ke 70 hal kain, kain tenun, kain rancak, kain sutra, ada sejenis sutra. Jadi sebelum berangkat itu, fakataba ilaih, dia Abu Hanifah itu berpesan, dan pesannya itu secara tertulis. Itu dulu orang nah hebat nulis. Jadi kini aja kita dan pokoknya bawa saja, ditulis itu. Jadi dia tulis pesan agar nanti si Bisri ini tidak lupa ketika berdagang. Apa pesannya? Katanya inna fithiyabi, sesungguhnya di dalam kain-kain yang 7 lembar itu ada thawbun khadun, ada 1 lembar pakaian itu yang disebut di situ di dalamnya ada aib, di dalamnya ada cacatnya, bi alamati kaza, dengan tandanya ini. Jadi lampu tanda itu.
Jadi dalam kain yang 7 lembar ko, 70 lembar ko ada 1 lembar yang cacat. Yang cacat itu sudah dia tandai. Faidah bi'tahu, katanya dalam nasihat itu, ketika kamu mau menjual kain-kain ini, fabayin lil mustari al-aibah, kamu harus jelaskan cacatnya ini sebelum dijual. Jadi orang kali mulai seperti itu. Lain lah, mungkin tidak banyak gitu. Jadi sebelum dijual itu sebenarnya barang itu mesti terang benderang. Kalau ada cacatnya, kewajiban dari yang menjualnya lah yang menjelaskan, agar yang beli itu tidak tertipu. Kadang kan jangan ninyo yang menjelaskan, ditanya saja suruh-suruhan. Nah, itu lebih baik. Jangan banyak tanya, lu kok balik-balik aja lah. Ada yang boleh itu kan? Iya Pak. Kenapa walanya bilang? Kenapa kau balik gitu? Kau pernah jatuh Pak? Ada yang tak boleh kan? Kau pernah dijatuh dalam Pak? Kau rumah kau dulu, aduh, orang percaya tu kuat tu rumah Pak. Kau kata dia tanya, kau kembali balik je lah. Kau rumah kau mereka cari je lah. Tak baik. Kau ianya buat apa Pak? Kau betul. Jadi dia pesankan untuk tertulis. Sebelum kamu jual, kamu jelaskan dulu ke pembeli, calon pembelinya cacatnya. Kalau lah tahu baru jual, terus pakatian. Gitu. Ketika nanti kalau ada orang yang galenya suruh-suruhan naiknya, itu rusak dua ini. Dan syarat itu barang itu harus jalin. Kalau airnya jalian kan, ke tanah kopaan, kalau lebih dari 3 jam hujan, itu kadang-kadang ini boleh tu. Oh tak aman tu. Itu siap-siap saja lah, keberkahannya akan diterus. Oh tanah ini terjual mahal, itu hasilnya tu rusak. Jadi pasarnya mana? Pasar tertulis itu. Enggak dibisi aja mungkin dalam hati itu kan. Oh kan? Itu di pasarnya mana? Itu pun setelah dia sampai di Mesir, dia jual semuanya. Terjual habis belinya. Bakar aja dalam Kufah, kemudian dia kembali ke Kufah sedih-sedih. Jadi ludes, laris dan terjual habis. Sekembali dia ke Kufah dari Mesir tadi itu, setelah membawa hasil jual beli tadi itu, apa yang ditanya oleh Muhammad Fatih? Apakah hal bayanta zalikal am? Katanya lain yang jalehan cacatnya itu alladhi yang ada di dalamnya itu sebelum dijual. Jadi itu namanya cacat dulu. Jadi enggak barang jual. Sekian alhamdulillah. Apa bagian itu? Nah itu dia tanya dulu. Itu mana yang mengganggu itu? Katanya, apakah kamu sudah jelaskan cacatnya itu sebelum kamu jual? Nah itu tanya. Nah, jadi itu bukan orang-orang sembarangan. Jadi nanti kalau kita ketemu pendapatnya menurut Abu kata Abu Hanifah mengangkat tangan itu mereka menurut Abu kata itu dia itu orang yang begini kualitasnya. Kata misteri ini tuan apa jadi rumahnya dah jual tadi tanpa menjelaskan akhirnya tadi cacat barang tadi. Bawa alam Abu Hanifah tadi. Kau cara begini jadi kalau pasal mana tak ada kecil je, lari tuli je.
Itu Kuala Lumpur itu aja lagi. Nah, cuma konsekuensinya dalam riwayat disebutkan fatasaddaqa Abu Hanifah bijami'i ma asabahu min tilku tijarah, karena hasilnya itu bercampur antara yang halal dengan yang ada unsur-unsur kebohongan itu, walaupun niatnya tidak seperti itu. Maka Abu Hanifah tidak mau mengambil hasil jual beli tadi, dia sedekahkan saja bagiannya, jangan berfungsi jadi bagiannya dia sedekahkan. Kalau begitu bagian salah ke Masjid Al-Qadar lantai mau ada bagian salah mudah dari kemudian wa kana nasibu fi dzalika alfu dirhamin, dan jatahnya dari hasil penjualan itu kata Bisyirko sekitar 1.000 dirham. Berapa tiawanya? Itu cermin 1.000 dirham. Dirham itu di perak juga. Itu konversi dulu ke dinar, dia murah mentong. Sadinar itu 10 dirham dulu. Kalau ini dirham itu adalah murah. Dulu 10 dirham itu 1 dinar. 10 pitik perak itu cie pitik hameng, jadi 1/10. Berarti kalau 1.000 dirham berapa dinar? 100 dinar. Jadi koin-koin hameng itu 100 koin. Kan ibu dan kue dari pitik koin gimana? Nah, dikira itu bantunya kan 100 buah. Cie itu pakainya sampai 0,25 gram. Berarti 100 kali sampai 0,25 gram berapa tuh? 100 kali sampai 1 gram berapa gram saja? Sampai 25 gram. Sampai 25 gram itu berapa loh? 1 gram sama itu berapa gram? Berarti hampir 25 gram bagi 2,5 berapa saja? 170 hameng. Bodak pandai matematika, tapi lah mencari jadi pokoknya tahu mana ikan kancam kali-kali. Itu kan dulu anak apa ya? Bodak itu. Masa dia mau kali-kali itu nggak tahu. Kalau ibu yang tahu 170 hameng itu berapa nih? Berapa ini? Ini berapa? Ada 3 juta. 3,5? 3 berapa? 3,5. Syarat koin nak banyak kali itu. 170 kali 3,5 juta berarti 500. Apa pakai 20? Itu ya 595. Coba bayangkan PT-nya 595 juta. Diserahkan saja ke Masjid Al-Qadar. Nah, mau dari mana? Padahal itu adalah karyanya. Nah, itu dari Imam Abu Hanifah. Nah, kadang-kadang orang yang tidak paham fikih kan, kok Imam Abu pandai-pandai bantu orang bernafsu Imam Abu Hanifah ini. 595 dibayar 595 juta apa kerjanya? Agezalah kau sedia kadang, agezalah karena yatim, agezalah karena asuh, bukan dari mohon. Apa katanya kemudian? Malun qad dakhalat fihi syubhah. Katanya kemudian harta yang padanya sudah masuk sesuatu yang syubhat. Yang syubhat itu
Artinya yang ragu antara halal atau haramnya, tak jalin mana halalnya, tak jalin mana lo haram, itu namanya subhat. Kan kalau kecian haram kan enggak, kan sebenarnya tinggal di sisi itu kan saleh tadi kan. Yang saleh itu betul ketika ke Mesir cari lebih kan, tapi dia tak mau itu, dia sudah itulah saking dia menjaga. Jadi katanya malun qaddam ala fihi subha, harta yang di dalamnya sudah masuk sesuatu yang subhat, la hajatan bihi, aku tak butuh lagi. Kira-kira dia ada orang yang boleh terima. Itu kan. Jadi mereka adalah orang-orang yang saleh, yang keteladanannya itu sungguh. Kalau bahasa kamu tapi TPT yang mengajar adanya, ayo kita ajar ya. Patah-patah kaki buru ini, tapi kita kata. Sedangkan saya sedangkan dibuka, yang boleh itu kan berarti setengah miliar misalnya di waktu sudah di mobil lebih setengah miliar. Sedangkan saya agak sebentar dia nya tidak. Fatasaddaqa Abu Hanifah bijami'i ma asabahu min tilka tijarah al-asli wal far'i jami'an, modalnya dan labunya sekalian. Adanya mungkin wawancara. Tujuannya apa? Agar menjaga dirinya tidak dimasuki sesuatu, tidak hanya yang haram tetapi yang meragukan saja. Wallahi la hajata li bihi, aku tak butuh yang itu. Itu para orang-orang saleh dulu. Jadi memang mereka betul-betul orang-orang yang taat, ilmunya dalam, pengamalannya hebat. Dia memang bisa jadi ikutan, bukan kata-katanya saja. Kata-katanya minta wa'ala, rasul-rasul langsung masuk surga, tapi parangainya kadang-kadang pun mencari harta, mencari itu. Jadi mereka bukan bukan kaleng-kaleng. Jadi begitu waraknya, bagaimana dia menjaga dirinya agar tidak terjatuh pada sesuatu yang salah. Sebelum kita tutup, dia yang bertanya, yang masuk lagi. Jadi dia lepas resip. Jadi Pak, tadi disampaikan mengenai azan, antara azan dan qamat. Minum. Jadi gini Pak, saya sudah azan. Kalau qamat kan masih tidak berdiri. Tapi ada qamat saja habis qamat itu baru dia berdiri. Tapi dia baru berdiri kita bisa satu apa terus tapi habis qamat dia berdiri. Orang sudah melakukan tuh imam. Jadi kan saya kata mana yang bagus? Bikin tu qamat itu berdiri tidak atau malah misalkan jadi lebih gua baca tidak gua ya pada Pak Agus ini mengenai jual beli mobil. Jadi kita cari dan market harga itu misalnya kita kita disesuaikan harganya dengan yang punya itu dia kita tak menghina kalau menghina kita boleh tak itu juga baik bagus disesuaikan kita ada salah kita Pak pembeli itu ya. Pertama, kalau qamat salat itu sebenarnya kita sudah posisi siap untuk salat.
minimal ketika itulah kata orang. Jadi ada kesempatan bagi imam untuk mengatur. Jadi imam itu punya kewajiban mengatur satu itu. Dan orang yang sholat itu patuh ke imam. Kadang menjadi Pak, kamu sudah itu minta aku. Allah minta ya. Tak itu. Inna maju ila imam yutamma bil imam itu untuk dipatuhi. Jadi posisi qad qamatis shalah itu kita sudah berada pada posisi yang siap-siap untuk sholat. Jadi sudah disusun, ada setidaknya 3 rapi-rapi, tidak mulu musuh-musuh. Nah, jangan sampai lamolo menunggu katakan jadi lambe itu sehingga lamo imam itu jadi. So kalau teratur aja mulai. So kalau mulai itu kalau istilah pokoknya kan membawa auto nanda kunci pintu ya itu teracak apa dia tu aku mentang-mentang gitu. Jadi kita sebagai makmum itu bersegera untuk berdiri dan minimal itu konfirmasi salat. Jadi sudah berdiri. Jadi tidak menunggu-nunggu. Jika kita sudah punya kesepakatan tentang waktu yang disediakan untuk menunggu qamat itu, perhatikan. Kira-kira bisa di sholat sunat, Tapi kalau bila rasulnya datang aja sampai ketika kita awal memulai kuranglah amat betul. Tinggal sholat sunat itu baiklah sholat wajib kecuali lah kawan mudah selai. Jadi kalau orang mulai sholat wajib itu sholat sunat itu tidak boleh. Kecuali ujung kan. Ini supaya jadi kapan kita berdiri itu pada saat qadqa mati salat itu sudah berdiri. Kemudian ketika jual beli itu bolehkah kita menanya apa yang kita ketahui tentang kualitas barang itu? Bahkan bukan hanya hak kita bertanya, kewajiban dia menjelaskan itu. Tentunya kita bertanya itu untuk setujukah membeli atau tidak, atau untuk menawar harganya sesuai dengan kondisi barangnya. Kan orang pernah mau ditanya-tanya kan, kalau dengan diketahui cacatnya itu turun harganya, tapi itu. Bila perlu ditutup-tutup dulu kan, dilumpur-lumpur juga, diberasi-berasin juga sekian. Kan dulu pernah tak salah nak bercerita, amali itu 3. Jadi kacau itu lah gores kan, ini berjanji di koko di poli jalan tol, maknanya balik jalan tol, gitu. Beku ketika setuju lah saya terima, aku mau cuci. Rupanya pas saya terima itu tak ada cuci gitu. Kecil baru ada acara keluarga, lalu tak sempat cuci gitu. Setelah di awal betul dicuci, kemarin aku dengan bipet itu lah air, malah baret terus ganti lagi. Jadi kewajiban dari yang menjual itu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, terutama yang kan mungkinnya komplain kalau tahu. Tapi kalau kita lah tahu kok barangku umumannya lah sekian, hanya umuman sekian itu tingkat cacatnya lah sekian, karena tahu nanya mereka lah pahamnya, kalau itu tak apa. Tapi kalau yang tak komplain itu yang terutama saja, dan itu yang terutama disuruhkan. Jadi kita paham barang itu, tahu jelas kondisinya itu untuk melanjutkan apakah kita mau beli atau tidak. Kemudian kalau beli tentu disesuaikan harganya agar kita nanti tidak merasa tertipu. Tapi ada juga orang tuh tahu barangku agak kurang, semangat juga beli. Ada yang kayak itu. Kenapa orang
pokoknya mau balik lu cari-cari mau rusak seketek, kok kurang seketek lah, pokoknya tanah lagi itu lah ini yang orang jaket saja kuana, kamama, kok balik yang pentingnya lah tahu yang kemungkinan secara umum itu dikomplain, gitu. Coba ya. Jadi, tapi jangan sampai tanah aku nanti jual, aku foto aku, apa itu orang-orang itu beda. Untuk jadi pertimbangan kita aja bukannya itu. Kali aduh sulit dia sulit lupa. Mana ada kita macam kecil aja. Kuas asli memang Bali nanti. Ini dalam itu. Ini sahaja yang mendagu. Jadi mengetahui itu bukan berarti untuk merendahkan. Karena dulu orang Bali itu suku itu merendahkan dia sampai ikut. Di situ tadi sekian ada masa itu setinggi dua. Ini gunungnya itu kok ketelus keteguan. Dulu enggak lunak-lunak gitu. Di gunungnya untuk merendahkan. Iyalah kalau itu kurang malu. Itu malu gitu. Memacam orang ini. Lah habis kira 2-3 Pak ya. Kalau sudah ketiganya insyaAllah baik, kita tutup pengajian kita malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dimaafkan atas silap dan salah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.